Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ifni dari kelas 12 Astra. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dari emisi gas atau pendahuluan dari EV. Nah, dari sini kita bisa langsung mulai dari sekarang yang kita rasakan aja perubahan dari lingkungan kita sangat berdampak pada kesehatan kita. Contohnya saja seperti kesehatan paru-paru dan kesehatan fisik lainnya. Nah, di sini kadar CO yang mempengaruhi dari rusaknya lingkungan kita, terutama kualitas udara. Nah, CO sendiri bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang mengakibatkan adanya global warming atau pemanasan global. Pemanasan global saat kita rasakan sekali. Yang contohnya aja siang hari, pasti sangat terik sekali kita rasakan. Nah, dari sini kita pasti menyimpulkan secara logika bahwa di dunia ini kita membutuhkan suatu teknologi yang menggunakan sistem yang sangat efisien bahan bakar dan ramah lingkungan. Dari sini kita akan memulai tentang sebaiknya dari emisi atau emulasi gas buang yang bisa kita dapatkan beberapa bahan kimia atau zat kimia yang kita simpulkan sekitar ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang pertama adalah CO. CO itu yang kita bahas dari sistem karburator sebesar 1,5 sampai 3,5%. Sedangkan EV dari bukan setengah atau 0,5 sampai dengan 1,5%. Dan itu jika presentasinya atau persenannya makin kecil, maka semakin irit dia menggunakan bahan bakarnya atau lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang zat yang kedua yaitu hidrokarbon atau HC. Nah, di sistem EV itu sekitar 50 sampai 200%. Sedangkan di sistem karburator itu bukan itu hanya, dia lebih besar, lebih tinggi, yaitu 2 hingga 4 kali lipat, yaitu 200 sampai 400%. Nah, jika di persenan zat HC ini semakin kecil persenannya, maka semakin istilahnya semakin sempurna pembakarannya. Nah, itu yang dari HC. Kalau yang zat selanjutnya yaitu CO2. CO2 dia dari sistem karburator 12 sampai 15%, sedangkan di EV 12 sampai 16%. Jika persenan dari zat ini itu kadarnya lebih tinggi atau makin besar, maka makin sempurna juga pembakarannya. Tapi jika dia rendah, pasti ada suatu kerusakan di dalam engine atau dia akan menyebabkan atau menimbulkan adanya kerak pada blok yang sangat pekat. Itu untuk yang di CO2. Yang terakhir yang di kandungan O2. Di karburator dan EV lebih pasnya lagi dia sama besarnya, yaitu 0,5 sampai 2%. Nah, di persenan ini jika dia lebih dari 2%, maka akan ada atau akan timbulnya masalah pada knalpot atau exhaust. Itu dari emisi atau zat gas buangnya. Nah, lanjut dari sini pasti kita bertanya-tanya, kalau begitu pasti ada standarnya dong, berapa emisinya yang lebih pas untuk kita biar ramah lingkungan. Oke, kita bahas tentang Euro. Apa sih Euro itu? Nah, Euro itu sendiri adalah standarisasi dari negara-negara Uni Eropa yang sekarang sudah menyebar luas dan memasuki lingkup internasional, termasuk kawasan Asia. Euro itu sebagai tata acuan kelola kualitas udara kita di bumi ini. Nah, Euro itu ada dari Euro 1 sampai Euro 6 dan perkembangan dari Euro ini sangat dipercepat tahap-tahapnya. Karena kita pasti memerlukan teknologi ini untuk lebih aman lagi untuk kadar kualitas udara kita. Dan untuk sekarang Euro yang digunakan adalah standar Euro 3. Itu di kawasan Eropa. Nah, untuk bicara di kawasan Eropa pasti kita bertanya, kalau di Indonesia Euro berapa? Nah, itu dia. Di Indonesia kita masih menggunakan Euro 2. Dia Euro 2 itu diterapkan pada tahun sekitar 2006 sampai 2007.
pada saat ini sekarang. Karena di Indonesia ini merupakan wilayah yang mempunyai hutan tropis yang terbesar atau terluas di bumi, Indonesia mendapatkan istilahnya care atau perhatian yang lebih dari negara-negara lain. Nah, maka dari itu di sekarang karena Indonesia merupakan ikut dalam bagian protokol Kyoto, Indonesia mempercepat euronya yang sekarang 2 menjadi euro 3 pada tahun 2013. Itu dari 2013. Dari tahapan tadi yang pertama kita bahas, dari adanya kerusakan alam, emisi zat buang gas, dan standar euro, kita dapat menyimpulkan bahwa di sini sistem EV lebih irit dan lebih efisiensi dan ramah lingkungan. Sekian dari saya, Taufik Ibn Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.